7 fakta lengkap kasus remaja Cilandak, bunuh ayah nenek, ibu kritis, dan pengakuan bisikan meresahkan. Tragedi keluarga di Cilandak, fakta lengkap yang terungkap, kawasan perumahan elit di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi kejadian tragis yang menggemparkan. Seorang remaja berinisial MS14 nekat menghabisi nyawa ayah dan neneknya, serta melukai ibunya hingga kritis. Berikut adalah fakta lengkap yang telah terungkap mengenai kasus ini. 1. Korban, ayah dan nenek tewas, ibu kritis. Pembunuhan terjadi pada Sabtu, 30 November tahun 2024, sekitar pukul 1 WIB. Korban tewas adalah APW 40, ayah pelaku, RM 69, nenek pelaku. Sementara ibu pelaku, AP 40, mengalami luka parah akibat beberapa tusukan di punggung, pipi, dan lengan. Ia saat ini dirawat intensif di ES Fatmawati, Jakarta Selatan. Kombes AD Erisam Indradin menjelaskan, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di lokasi kejadian. 2. Pelaku diamankan sekuriti setempat. MIS berhasil ditangkap oleh sekuriti perumahan yang mengenalinya saat berlumuran darah dan berjalan cepat di sekitar taman perumahan. Saat hendak melarikan diri, Mas sempat membuang pisau yang digunakan di depan rumahnya. 2. Pelaku diamankan sekuriti setempat. MIS berhasil ditangkap oleh sekuriti perumahan yang mengenalinya saat berlumuran darah dan berjalan cepat di sekitar taman perumahan. Saat hendak melarikan diri, Mas sempat membuang pisau yang digunakan di depan rumahnya. Sekuriti yang mengamankan MIS melihat tangan dan pakaian pelaku penuh dengan noda darah. 3. Pengakuan mengejutkan, bisikan meresahkan. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapat bisikan yang membuatnya resah dan tidak bisa tidur. Dia merasa dibisiki sesuatu yang membuatnya sangat terganggu, ungkap AKBP Gogo Galasung, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. 4. Urutan kejadian, ayah dibunuh lebih dulu. Menurut keterangan awal, MS memulai aksinya dengan 1. Membunuh ayahnya yang sedang tidur bersama ibu di lantai 2. Menusuk ibunya yang berteriak meminta tolong. 3. Menyerang neneknya yang keluar kamar. Setelah mendengar keributan, pelaku mengambil pisau dari dapur, lalu naik kembali ke lantai 2 untuk melakukan penusukan, jelas Gogo. 5. Para korban ditusuk saat tidur. Polisi menduga korban ditusuk saat tidak sadar atau dalam posisi tidur. Ayahnya tewas setelah ditusuk di tempat tidur. Ibunya berlari setelah ditusuk namun berhasil diselamatkan meski dalam kondisi kritis. Nenek pelaku meninggal di tempat setelah ditusuk di area luar kamar. 6. Tes urin negatif, kejiwaan akan diperiksa. Polisi telah melakukan tes urin kepada MS dengan hasil negatif narkoba. Untuk mendalami motif lebih lanjut, pemeriksaan psikologis terhadap pelaku dilakukan bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR. 7. Kronologi singkat kejadian, berikut rangkuman kronologi kejadian berdasarkan keterangan pelaku. 1. MIS merasa terganggu oleh bisikan sebelum mengambil pisau di dapur. 2. Ia naik ke lantai 2 dan menikam ayah ibunya yang sedang tidur. 3. Setelah ibu berteriak, nenek keluar kamar dan turut menjadi korban. 4. Pelaku membuang pisau di depan rumah sebelum berusaha melarikan diri. Polisi telah memeriksa 5 saksi untuk menguatkan fakta kasus ini. Investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk memastikan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau motif lain yang mendasari tindakannya.